gengs, nanti buat openingnya masing-masing kita sampaikan kalimat pembuka ya. Terserah apa aja, tapi nggak boleh sama satu orang dengan yang lainnya. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Biosis. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi bersama kita di sini, membahas dari hal yang tidak penting sampai yang penting. Mantap. Oke, Oke, Bang Deddy. Cakep. Kita membahas yang tidak penting sampai yang penting ya. Yang penting sampai tidak penting. Oh, penting sampai tidak penting. Oke, berarti kita mulai dari yang penting dulu ya, Bang ya. Ya, serius-serius dulu. Ya, serius. Nih aku mau nanya langsung ke permasalahan serius nih, Bang. Kan yang video kemarin kita udah bahas tuh biasanya suasana kerja yang tidak nyaman menimbulkan stres atau kondisi yang tidak nyaman gitu bagi para karyawan atau orang yang bekerja lah, intinya kayak gitu. Terus nih, banyak yang tanya, mungkin tanya ke Bang Deddy juga gitu ya, gimana cara ngatasin stres di tempat kerja? Kan mereka nggak mungkin kan dengan mudahnya akan keluar aja lah udah stres gitu. Iya. Nah, gimana Bang? Ya, betul. Ya, yang pertama menyadari dulu. Sadar kalau kita tuh dalam fase yang kalau kerja itu kan dia itu berdinamika ya. Misalnya dari yang deadline-nya padat sampai yang deadline-nya itu agak longgar ya. Jadi kadang kita itu dituntut untuk siap terima tuntutan dari pekerjaan. Nah, stres ini datang karena banyaknya yang dia terima, tapi kapasitas untuk melakukannya terbatas. Nah, biasanya beberapa orang kan, manusia kan terbatas. Sadari itu terlebih dahulu, kalau kita tuh terbatas melakukan segala hal. Setelah kita sadari, nah nanti ketika kita bekerja atau kita dituntut sesuatu, nanti ekspektasi itu kan bakalan muncul. Nah, kadang kita itu merasa tidak mampu karena ekspektasi itu tidak sesuai dengan, tidak akan tercapai dengan apa yang kadang kita saat ini gitu. Nah, disitulah salah satunya penyebab munculnya stres seperti itu. Nah, ketika stres muncullah seperti perasaan pekerjaan tidak akan selesai, pekerjaan tidak akan terselesaikan tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah kita harus mengelola time management ya, pertama time management, dan kelola stres itu sendiri gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa sebenarnya pekerjaan ini dituntut untuk segera selesai, kita harus sudah memplot apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, itu salah satu mencegahnya ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur stres itu terjadi, ya berarti kita harus sadar dulu, berarti kita harus berhenti. Ya, kita berhenti dalam waktu itu. Maksudnya bukan berhenti bekerja ya, maksudnya berhenti dalam melakukan hal tersebut. Karena ketika kita stres sendiri, itu pekerjaan tidak akan produktif dan malah makin mengganggu pekerjaan itu sendiri gitu. Berhenti sejenak dan kita bisa melakukan banyak hal ya. Kalau misalnya ya orang yang balance terhadap pekerjaannya ketika stres biasanya ya berhenti. Misalnya mendengarkan lagu yang kalau biasa kan lagu klasik itu sangat menenangkan ya. Nah, biasanya kalau jangka panjang dalam waktu 1 minggu itu selama 5 hari itu kan kerja full ya, Sabtu Minggu ya me time yang melakukan benar-benar lost kontak dengan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Nah, itu salah satu caranya. Itu stres ya, itu memang benar-benar Sabtu Minggu ya untuk misalnya ada keluarga atau me time. Nah, lakukanlah hal-hal yang kita sukai. Nah, itu sangat mempengaruhi itu mood kita dalam bekerja. Nah, kita boleh lelah dan stres, berhenti dulu, lalu kita lakukan lagi setelah kita merasa kita udah baikan. Seperti itu. Yang pertama, sadari dulu kalau kita tuh memang dalam fase tidak baik atau dalam stres itu sendiri. Tuh, begitu teman-teman. Oke, berarti menyadari dulu ya Bang, berarti. Betul. Menyadari. Bang, tapi gimana ya Bang kalau misalnya, ini aku pribadi ada beberapa curhatan dari teman, yang dimana mereka itu, di usia mereka tertentu ini, di quarter life crisis juga, mereka itu harus bekerja. Kemudian yang kedua adalah mereka mendapat pekerjaan yang sebenarnya mereka itu nggak suka-suka amat, maksudnya ya daripada nggak kerja,
Nah, akhirnya dia mencemplungkan dirilah tuh masuk ke dalam organisasi atau tempat pekerjaan tersebut gitu. Akhirnya ya stres sendiri gitu. Nah, itu Oke. selain menerima itu tadi ya Bang, selain menyadari, selain me time, kira-kira itu gimana Bang? Sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan kita tuh sebenarnya apa ya dalam memilih sesuatu ya. Kan kita harus sudah tahu sebenarnya kita tuh mau ngapain. Nah, kalau misalnya kita kan hidup kadang di dalam seperti ini kan kita tuh terkadang eh, hidup karena tekanan sosial. Ada aja yang mengatakan, oh kita harus begini, kita harus begini, kita harus begitu. Ya, Sedangkan ya tapi prosesnya itu kan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita pun hidup termakan oleh tekanan sosial itu sendiri kan. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur, ya kita tuh harus punya semacam mungkin kalau kata apa ya, kalau kata Carol ya, ya kita harus punya growth mindset juga. Ya kalau kita dalam proses ini memang saat ini kita tidak menyukai, ya apa salahnya kita coba untuk memahami prosesnya terlebih dahulu. Ketika prosesnya itu kan pasti ada pengembangan yang terjadi. Apa yang berkembang dari diri kita. Pasti ketika kita memang menjalaninya memang agak berat, tidak sesuai dengan keinginan kita, memang ada semacam pertolakan dari diri kita sendiri kan. Tapi apa salahnya mungkin ada beberapa hal yang kita dapati di sana, kita ambil positifnya gitu. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa misalnya itu salah, mungkin kita sudah mulai menyadari apa sih yang kita harus lakukan untuk memperbaiki tahap diri kita ini dan tempat kita ini ya. Misalnya salah tempat tadi atau gimana ya, mungkin kita bisa resign atau gimana gitu kan. Itu kan semua pilihan. Apalagi kalau dalam bekerja, misalnya kita ya, teman-teman yang psikologi kan berharap bekerja yang linear dengan psikologi juga kan. Tapi fakta di lapangan, bahkan kita pun bekerja kadang tidak sesuai dengan jurusan kita kan. Nah, itu ya wajar. Karena tuntutannya berbeda. Ada yang bekerja karena ingin memperoleh gaji. Kedua adalah bekerja karena ingin bertahan hidup atau ingin bekerja karena ingin mengaplikasikan ilmu gitu loh. Nah, tujuannya kan berbeda-beda. Nah, ketika telah mencapai tujuan itu, nanti kan kita ada mengalami beberapa proses. Nah, proses itu yang kita perlu pahami. Apakah kita di situ berkembang atau tidak? Nah, ketika kita tidak menyadari proses itu, ya kita pasti merasa kita sia-sia saja. Oh, mentang-mentang saya psikologi, saya masuk marketing ya, misalnya ya, nggak teraplikasikan ilmu. Padahal selama proses itu dia banyak mengaplikasikan ilmu psikologi tanpa dia sadari. Karena pikiran kita psikologi itu ya berarti melakukan asesmen, konseling, melakukan training, ya, dan sebagainya seperti itu. Cuma itu kita harus mencoba untuk memahami setiap proses yang kita lalui itu sebenarnya ada berdampak positif. berarti menerima proses itu dulu ya Bang. Jadi nggak buru-buru Ya, ngejudge itu nggak bagus, betul, itu betul. membuat berat gitu ya Bang ya. Jalanin dulu aja prosesnya, nanti baru ambil tindakan setelah Iya. itu ya berarti. Benar-benar. Walaupun kita kadang memang kita tidak dapat kita tetap tepik ya bahwa kita itu hidup karena tekanan sosial juga kan, seperti itu. Oke, berarti itu kalau dari pembahasan tadi itu emang lebih ini ya Bang ya, maksudnya menyadari kondisi kita. Oh, saat ini saya lagi ada di saya lagi tertekan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang perlu saya tanyakan, proses menyadari itu kan sulit ya Bang ya. Terkadang Ya, terkadang gini, tekanan itu tuh kita anggap sebagai tekanan, ada juga yang menganggap bahwa tekanan itu adalah Tantangan. apa ya? Tantangan. Nah, itu gimana sih yang seperti itu? Apakah semua tekanan itu adalah sumber stres ataukah sebenarnya ada hal lain gitu? Nah, gini, sebenarnya ketika kita mengalami tekanan ya, kadang kita itu merasa ya, oh berarti kita harus bisa menghadapi ini ya. Nah, gitu. Cuma kan kadang kita tuh kan tidak bisa juga terlalu berlebihan ya terhadap sesuatu ya. Aku lupa istilahnya apa. Jadi misalnya dia punya toxic terhadap tekanan itu sendiri gitu loh. Sedangkan ketika dia merasa itu tantangan itu bagus. Cuma sebenarnya ketika dia mengalami tekanan tapi lingkungan sekitarnya itu mengalami perubahan. Seperti ini. Ketika dia mengalami tekanan yang lain, misalnya waktu tidur berkurang, kualitas dia terhadap pekerjaan mulai menurun, gitu kan. Tapi dia pekerjaannya oke, tepat waktu sampai sekarang. Tapi coba perhatikan proses ketika itu. Mungkin ketika kita contohnya kalau kita ya tesis ya, kita
kita dituntut untuk revisi 1 minggu 7 hari. Oh, kita kerjakan siang hari, siang malam, dari pagi sampai malam untuk selesaikan di hari ke-7. Nah, tapi ternyata kita berpikir bahwa tekanan itu membuat kita tepat waktu. Coba kita lihat prosesnya. Apakah selama itu kontennya sudah benar nggak? Itu konten isinya kah, revisinya tepat kah, typo-nya kah makin banyak kah, revisinya apakah sudah tepat kah gitu. Apakah itu sudah benar atau enggak? Tapi ternyata ketika kita lihat ternyata masih banyak yang salah, typo-nya banyak, konten yang diminta tidak dibenari. Berarti kan ada yang salah dengan kita kan? Ternyata kuantiti kita dalam melakukan revisi itu nggak baik, malah kualitasnya menurun gitu kan. Nah, makanya ketika kita menyadari bahwa ini kayaknya udah nggak benar deh gitu, berarti kita harus memperbaiki apa yang salah dari kita, di mana kita tidak efisien atau efektifnya dalam melakukan tuntutan itu sendiri gitu. Nah, kita harus perhatikan tuh. Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya saya tahu batas waktu produktif saya itu kapan. Berarti dari jam 8 sampai jam 4 jam 5 sore. Jam 5 sore itu waktu produktif, dibatasi oleh sholat dan sebagainya ya. Nah, ketika malam itu jam 7 sampai jam 8. Nah, terbatas itu. Setelah itu saya pribadi pun nggak bakalan melakukan hal-hal yang berat-berat lagi, karena itu kan percuma gitu loh. Ya kecuali dibalik lagi waktunya ya. Ada yang dari pagi mungkin nggak terlalu sibuk, malamnya boleh produktif sampai jam subuh. Itu tergantung masing-masing. Kita harus mengetahui kapan kita produktif dalam mencapai tujuan itu sendiri. Gitu. Berarti Bang memang harus ini ya, mengenali mengenali kelemahan dan kelebihan diri gitu ya. Lebih kepada itu batasan kita. Karena manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas, tidak bisa melakukan semuanya satu waktu tepat dan konsisten gitu. Jadi kita tuh harus mengetahui batasan kita sampai mana. Itu aja sebenarnya. Menyadari bahwa kita manusia seutuhnya ya, bukan Superman gitu ya. Oh, betul. Betul. Dalamnya Tio itu gimana sih menjadi karyawan yang baik itu seperti apa sih Mas? Seperti apa sih Bang? Potret atau konsep karyawan yang apa ya namanya, karyawan yang baik ya, bukan karyawan yang iya kan? Ya kan tadi ya, balik lagi kan manusia tidak ada yang sempurna gitu Bang. Jadi karyawan yang baik di dunia perusahaan itu tolak ukurnya apa ya? Iya gitu. Gini, kalau ya kita beda-beda ya, setiap perusahaan itu punya rules-nya dan masing-masing ya. Ada kalau karyawan itu dikatakan oke, biasanya kan karirnya kan terlihat naik terus setiap berapa tahun dan segala macam. Ada yang karyawan itu yang dibatasi oleh semacam tingkatan tertentu atau grade tertentu. Dia bisa naik karir karena perusahaan itu misalnya minimal 2 tahun atau 3 tahun baru naik ke jabatan berikutnya. Ada yang karena prestasi dia lalu bisa naik ke jabatan atau karir yang lain gitu kan. Sebenarnya kita sebagai karyawan kan tugas kita itu kan ya sesuai lah dengan job desk, dengan job spec, job description dan job spesifikasi yang kita terima. Nah, biasanya kan seperti itu. Tapi kadang di perusahaan itu banyak tuntutan yang lain yang mengharuskan kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan keahlian kita ya. Nah, gitu. Sebenarnya jadilah karyawan yang valuable. Valuable dalam artian gini, kita itu memiliki sesuatu yang tidak tergantikan bagi orang lain gitu. Nah, ketika kita memiliki valuable sendiri, kita itu bakalan menjadi karyawan yang berharga dan tak tergantikan di perusahaan itu sendiri. Caranya gimana? Ya kita harus selalu self development gitu loh. Nah, misalnya ya kalau mau jadi karyawan yang biasa, ya gitu-gitu aja tiap hari kamu akan ngerjakan pekerjaan itu aja. Tapi kan ketika kita memiliki, kita ingin kita tuh tidak tergantikan dengan orang lain. Kita harus sadar dengan hal-hal yang terbaru, terkini, isu-isu yang membuat kita itu menjadi lebih berkembang gitu. Nah, kalau di Pio sendiri ya, kalau di contoh di Pio ya, karyawan kan kalau Pio kan kalau di perusahaan biasanya kan lebih kepada asesmen, training dan segala macam. Tapi kalau pengennya saya ini tidak tergantikan di perusahaan, saya akan mencoba meranah ke daerah IT. Ya kita cobalah asesmen yang berhubungan dengan IT, yang bisa menyasar ke bidang-bidang lain dengan cara lebih menggunakan teknologi gitu. Nah itu sangat membantu. Apalagi kita akan
lebih sadar bahwa ternyata dengan dengan multidisiplin ilmu yang lain itu akan membantu kita sendiri gitu loh. Nah, kita akan menjadi tidak tergantikan gitu. Nah, kalau mau jadi karyawan biasa itu nggak masalah ya, semua tuh pilihan. Nah, ketika kita menjadi lebih valuable dan tak tergantikan itu adalah salah satu karyawan yang pasti yang lebih dilihat oleh atasan bahwa ternyata oh dia memiliki kemampuan yang lebih dari karyawan yang lain seperti itu. Sebenarnya sepele. Dalam artinya gini, kita itu kan banyak nih banyak pekerjaan yang wajib kita lakukan. Tapi coba minimal itu kita harus melakukan self development dari kita. Ya minimal kita baca buku. Baca aja buku yang bikin kita itu menambah knowledge kita. Setidaknya begini, semakin sering kita membaca buku, knowledge kita bertambah, semakin kita diskusi sama orang yang berbeda dan dengan pengalaman yang berbeda, kita akan menemukan insight-insight baru. Oh, ternyata begini ya, oh begini ya. Nah, gitu. Jadi di tongkrongan itu kita bukan masalah bahas gibah gitu kan, tapi knowledge-knowledge yang kita kembangkan itu akan diskusi tambah, ilmu lagi bertambah. Gibah kan sekian persennya lah dikurangi gitu loh. Nah, seperti itu. Setuju banget, Bang. Nah, ini Pesan seperti yang sangat ini. baik untuk kami para wanita ya. Iya, benar. Karena emang gitu ya. Tapi emang iya sih kata Bang Deddy. Terlihat ya, Bang. Maksudnya dari komunikasi aja tuh bisa dilihat ya biasanya ya, Bang ya. Belum lagi skill tambahannya gitu. Belum lagi memang ilmu kompetensi dasar yang dimiliki oleh seorang memang. Ya. Ba- Ya, kita Ini kayak langsung gini perhatikan. berarti harus sering-sering gibah kayak gini ya. Gibah dengan Bang. Kalau Gibah kalau aku pribadi, kalau dalam lingkungan pertemanan ya gibah itu kan tanpa sadar muncul ya di ketika obrolan. Tapi biasanya tuh dibagi gitu loh. Biasa kalau teman-teman tuh kayak ya gibah biasalah agak sekian. Tapi dikurangi persenannya. Tuh nanti kita bahas tuh sekian persen tuh kayak bahas kemarin gimana ya? Oh gini-gini perusahaan nih ya gini-gini. Kita bahas. Oh begini ya. Oh ada yang baru. Oh gitu. Baru tahu gitu loh. Jadi gitu. Jadi kita tuh sharing ketika kita sharing sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang menurut kita itu sesuatu pengetahuan yang baru, pasti teman yang lain pun merasa, gua nggak tahu ya. Berarti dia akan baca juga. Suatu saat ketika kita kumpul lagi, dia akan sharing lagi. Kita akan bertukar ilmu di situ dengan situasi yang tidak formal gitu. Jadi lebih enak gitu loh. Jadi bakalan tiap hari itu ada yang di-sharing dan kita tuh kan bertambah gitu. Seperti itu. Dan usahakan juga kita menambah komunitas-komunitas yang mendukung keilmuan kita atau keekspertisan kita. Jadi kita tuh kan sedikit tanpa kita sadari itu akan mengupgrade terus knowledge kita gitu loh. Seperti Berarti itu. itu sama halnya di ini ya Bang ya, maksudnya di tempat kerja. Jadi emang kalau bisa tuh sering diskusi atau ngobrol dengan karyawan-karyawan yang ada di bidang-bidang lain gitu. Iya, bisa banget itu, bisa banget. Jadi kita tahu apa sih, oh begini ya, oh, gitu loh. Apalagi kalau di human resource ya, itu harus peka banget dengan bidang-bidang yang selain bidang-bidang yang ada di perusahaan seperti itu. Enggak, soalnya gini Bang, jadi pernah ya ada orang karyawan yang pernah curhat sama saya. Maksudnya dia ngerasa kok selama bekerja nggak ada perkembangan, jadi ilmunya tuh gitu-gitu aja. Cuman di tempat kerja itu mereka nggak difasilitasi untuk mendapatkan ilmu baru. Waktu itu tuh saya ngobrol dengan bagian safety kalau nggak salah. Jadi mereka tuh nggak ada latihan-latihan di perusahaan. Jadi bingung gitu. Mereka harus mengupgrade ilmunya itu tuh harus seperti apa. Nah, mungkin ada trik dari Bang Deddy atau tips-tips kalau misalnya perusahaan tuh nggak memfasilitasi karyawannya. Oke. Nah, sebenarnya gini ya, banyak sekarang ya, apalagi sekarang ya di usia-usia generasi milenial saat ini, biasanya tuh memilih perusahaan itu bukan karena perusahaan itu ternama atau perusahaan itu memiliki sesuatu ya, tapi memiliki yang bikin dia berkembang. Pertama ya karir, misalnya dia bisa untuk mencoba hal-hal yang lain, dan itu sering banget jadi sehingga banyaknya turnover atau pindah-pindahnya perusahaan antar di karyawan itu sendiri pindah-pindah perusahaan karena dia merasa tidak berkembang seperti itu. Nah, kalau kasusnya masih ingin bertahan di perusahaan itu sendiri, ya pertama adalah kita harus mikir kalau misalnya kita masih bisa bertahan di perusahaan itu, ya kita coba dulu bertahan. Karena kan tuntutan kita kan banyak ya, tujuan kita untuk bekerja itu apa ya. Nah, kalau kita misalnya sudah bekerja di sana dan kita merasa kita tidak berkembang, ya kita harus mikir, kita harus investasikan diri. Kita harus ubah mindset-nya.
kita tuh harus investasikan diri sendiri ya. Ya mau tidak mau ya kita harus mengatur bahwa kita misalnya ya, kalau misalnya tidak ada dari perusahaan, ya bisa dari gajinya nih, ya kita sisihkan sekian persen untuk upgrade knowledge kita sendiri gitu. Ya, misalnya apalagi sekarang kan ikut webinar udah gampang banget kan, jadi kita tinggal seminar online atau segala macam juga bisa. Nah, kita harus mikir, kita bukannya buang-buang duit buat ikut seminar, tapi investasikan uang itu untuk ilmu. Nah, ketika kita punya mindset itu, kita akan mikir, oh dengan kita melakukan investasi duit ini, dengan itu kita akan menambahkan ilmu kita, knowledge kita akan bertambah gitu loh. Karena yang punya ilmu terus berkembang itu kan tidak semua orang yang bakal sadar gitu. Nah, dengan kita menyadari duluan, kita akan melakukannya. Suatu saat situasi-situasi yang tidak terduga, kita sudah siap. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini ketidakpastian, kita harus siap dengan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ubah tujuannya dengan mindset yang berbeda. Seperti itu. Oke. Bang, satu pertanyaan terakhir. Ini agak melenceng dari bahasan-bahasan sebelumnya ya. Soalnya ini menurut aku pertanyaannya tuh menggelitik banget gitu, Bang. Baik. Soalnya ini ya. menggelitik banget, menggelitik. Mau tahu dong pendapat Bang Deddy tentang hubungan yang ada di kan biasanya di suatu perusahaan itu nggak boleh ya kita jalin relationship gitu. Menurut Bang Deddy gimana? Betul. Ya sebenarnya ada beberapa peraturan ya nggak bisa sih sebenarnya kalau misalnya ada hubungan spesial ya di tempat kerja tuh itu sangat toxic banget jadinya. Karena ini berhubungan dengan emosi dan pekerjaan itu sendiri ya. Manusia kan tidak lupa dengan emosional. Kadang kita tidak tepik, emosi kita terhadap orang lain itu akan mempengaruhi pekerjaan kita sendiri gitu. Apalagi dengan hubungan pekerjaan yang selalu berhubungan dengan bidang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya biasanya itu sangat tidak dianjurkan memiliki hubungan spesial di suatu tempat pekerjaan gitu. Nah, biasanya ya ujung-ujungnya ya ada yang resign ya satu antara salah seseorang kalau jika memang ada hubungan seperti itu. Nah, bukan jangan ya, ini mungkin tidak semua orang. Kadang membenarkan ini kan ke arah positif ya. Oh, karena saya punya dia, berarti saya menjadi semangat bekerja semangat, gitu betul. kan. Lebih semangat, pekerjaan selesai tepat waktu. Itu kenapa? Karena manusia cenderung mengingat hal-hal yang enaknya saja. Tapi ketika yang udah jelek-jelek, dia nggak bakal pikirkan gitu loh. Dia tidak tahu dampak negatifnya nanti di pekerjaan itu sendiri. Kalau misal nanti ada konflik personal yang kebawa ke pekerjaan, oh saya bisa profesional segala macam. Anda yakin bisa melakukan itu? Anda kan hanya manusia biasa, tidak lupa dengan emosi. Gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu caranya, Pak. Iya betul. Ya ujung-ujungnya pasti itu mungkin bisa ya. Kalau misalnya beda cabang, tidak satu itu ya, tidak satu tempat ya. Beda cabang mungkin masih bisa ya. Mungkin masih bisa, tapi biasanya tuh jarang. Mungkin ada, tapi biasanya kalau bisa dihindari seperti itu. Wah, kalau nggak bisa dihindari itu apa-apa. Kalau udah ada benih-benihnya, Bang, kan kita kalau udah bisa gimana tuh, Bang? Kalau sudah ada benih-benihnya nih ya, ingatlah tujuan kita itu bekerja atau apa. Nggak. Kalau itu kan itu situasional ya. Situasional itu kan kadang nggak bisa kita kontrol ya. Hal-hal seperti itu ya. Nama juga perasaan ya. Nama juga nggak bisa ditebak ya. Cinta hadir dan tumbuh begitu saja gitu kan. Waduh. Berat. Iya, tanpa permisi lagi kan hadir ya. Ya tugas kita ya mengelola perasaan lah, mengelola emosional lah. Ya kita harus punya tujuan. Ingat ya, kalau kita bekerja tujuan kita adalah banyak ya. Pertama kan untuk memperoleh tuntutan-tuntutan ya. Misalnya saya bekerja untuk ini, dia bekerja untuk ini kan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi ingat tujuan kita apa. Jangan tujuan kita tuh berubah karena adanya seseorang baru masuk di hidup kita sendiri gitu loh. Kita harus pandai mengelola itu. Yang penting adalah mengelola dengan tepat gitu loh. Oke. Jadi harus dikelola dengan tepat. Jawaban yang sangat wow dari calon psikolog Pio ini. Cukup diplomatis ya, Bang, jawabannya.
Ayo, aduh. Saya sepertinya akan dijebak. Saya mau dijebak. Tapi Iya, emang iya, iya. benar. Itu konteksnya kan di dunia kerja ya. Intinya Kalau aku nggak Oh, nyangka iya. jawabannya akan seperti itu. Iya. lebih Iya, baik iya. kita mengelola kan, dan lebih baik kita Mengelola. memikirkan dulu nih sebelum memang benar-benar mengambil tindakan itu gitu. Oh, Betul. Apalagi kita merasa positifnya lebih banyak daripada negatifnya kan? Ya. Aku sih enggak, Bang Deddy ngerasa, Boh. Hah? Kenapa? Kok tadi bilang kayak gitu kayaknya relate banget gitu, merasakan kah? Kayaknya Saya sih. kan masih kuliah. Oh, Saya kan masih jelas. kuliah. Oh. Masih Beda kuliah. konteks ya. Beda Iya. konteks ya, Iya. Bang. Kuliah kan nggak ada peraturan Punya- nggak boleh ya. Iya, punya goals untuk menyelesaikan kuliah dulu. Oke. Sambil ada bumbu-bumbu gitu. Ya. Kenapa Bumbu ini itu akan kan kita bang? Bang Deddy, bum- tenang. Editor kita akan jago dalam hal ini bang. bumbu itu kan kita yang kasih. Kita yang atur, mau pedas, mau tidak pedas kan kita yang atur. Ya kita sadar Aku diri suka dong. nih. Mie-nya, misal kita masak mie kurang pedas, oh ya kita kasih bumbunya biar pedas, biar agak enak dimakan, ya kan? Masalahnya Bang, kadang Nggak ada pakai orang nggak sadar bahwa dia yang menaruh bumbu itu. Nah, betul. Ah, itu lupa diri namanya. Masa dia tidak ingat? Anda mau manis-manisnya saja berarti kan? Sampai ketemu lagi di cerita-cerita tidak penting dan penting berikutnya. Oke, terima kasih Bang Deddy. Terima kasih teman-teman Biotis, terima kasih semuanya. Makasih Iya, Bang Deddy. terima kasih, teman-teman. Iya.